Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaidan. NPM 25060202227 dari program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Yang pertama, latar belakang. Transportasi adalah urat nadi kehidupan modern yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan, memicu kemacetan, keterbatasan parkir, hingga titik rawan kecelakaan atau black spot. Mahasiswa teknik sipil perlu memahami konsep dasar rekayasa transportasi sebagai bekal perencanaan, analisis, dan evaluasi sistem transportasi. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah. Pertama, konsep, jenis, dan permasalahan parkir, matriks asal tujuan, serta bangkitan tarikan perjalanan. Modelan transportasi atau 4-step model. Perkembangan MKJI 1957 sampai dan PKJI 2023. Evaluasi kinerja jalan dan simpang. Peran aplikasi VISSIM dalam simulasi lalu lintas, peran JPO, Black Spot, dan BOK. Tujuan penulisan: menjelaskan pengertian dan permasalahan parkir, menjelaskan konsep MAT, bangkitan dan tarikan perjalanan, menjelaskan proses 4-step model, menjelaskan perkembangan pedoman kapasitas jalan, menjelaskan parameter kinerja jalan dan simpang, menjelaskan peran FISSIM dalam simulasi lalu lintas, menjelaskan peran GPO, Black Spot, dan BOK. Parkir, kondisi kendaraan berhenti dan tinggalkan sementara oleh pengemudinya, baik pada tempat khusus maupun badan jalan. On-street parking, memanfaatkan sebagian ruas jalan sebagai tempat berhenti kendaraan. Off-street parking, disediakan terpisah dari badan jalan, lahan khusus, gedung, atau basement. Karakteristik utama parkir: volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, turnover, indeks parkir. Keterbatasan ruang parkir memicu kemacetan dan konflik lalu lintas. Perlu manajemen, tarif progresif, pembatasan durasi, park and ride. Matriks asal tujuan, MAT, dan bangkitan tarikan perjalanan. Matriks yang menggambarkan jumlah perjalanan dari suatu zona asal menuju zona tujuan dalam periode waktu tertentu. Data dasar penting perencanaan transportasi, trip generation, jumlah perjalanan yang dihasilkan atau berasal dari suatu zona. Trip attraction, jumlah perjalanan yang tarik atau menuju ke suatu zona. Metode penyusunan MLT, survei rumah tangga, home interview survey, survei lalu lintas atau traffic counting, model gravitasi atau gravitasi model, interaksi antar zona sebanding aktivitas berbanding terbalik jarak atau biaya. Pemodelan transportasi 4-step model. 1. Trip generation, memperbaiki jumlah perjalanan yang dihasilkan dan tertarik tiap zona. 2. Trip distribution, mendistribusikan perjalanan antar zona dalam bentuk MAT. 3. Mode choice, memperkirakan proporsi penggunaan moda transportasi. 4. Traffic assignment, membebankan perjalanan ke dalam jaringan jalan yang tersedia. Kelebihan: sistematis digunakan luas dalam perencanaan transportasi perkotaan. Kekurangannya bersifat statis dan kurang mempertimbangkan perilaku dinamis, mendorong pengembangan activity-based model. MKJI 1997, PKJI 2014, dan PKJI 2023. 1997, MKJI. Awal bina marga dan analisis kapasitas dan kinerja fasilitas lalu lintas. 2014, PKJI 2014. Pembaruan dengan pendekatan lebih modern. PKJI 2023 versi terbaru disesuaikan kondisi lalu lintas dan kendaraan terkini.
Perbedaan utama, faktor penyesuaian kapasitas dan kecepatan lebih detail, pendekatan sesuai kondisi lalu lintas, heterogen Indonesia, pembaruan parameter kendaraan dan perilaku pengemudi. Kinerja jalan dan simpang, kinerja ruas jalan, volume lalu lintas Q, kapasitas jalan C, derajat kejenuhan atau DS sama dengan Q atau C, kecepatan kendaraan, level of service atau LOS, kategori A hingga F. Semakin tinggi derajat kejenuhan, semakin rendah tingkat pelayanan jalan atau kecepatan turun, kecepatan naik. Kinerja simpang, bersinyal, siklus sinyal, waktu hijau efektif, tundaan atau delay, panjang antrean. Tak bersinyal, gap, acceptance, tundaan, kapasitas simpang. Evaluasi berkala menjadi dasar keputusan peningkatan kapasitas, perbaikan geometrik, dan manajemen lalu lintas. Aplikasi VISSIM dalam simulasi lalu lintas. PTV FISSM adalah perangkat lunak simulasi lalu lintas mikroskopik yang memodelkan perilaku tiap kendaraan secara individual, termasuk car, following, and lens changing. Simulasi pergerakan, simulasikan pergerakan kendaraan pada jaringan jalan. Analisis kemacetan, menganalisis penyebab dan dampak kemacetan lalu lintas. Evaluasi desain, menguji alternatif desain, geometrik jalan dan simpang. Keunggulan utama, visualisasi animasi 2D atau 3D yang realistis, serta analisis detail perilaku kendaraan individual. Alat bantu efektif untuk penelitian dan perencanaan transportasi modern. GPU, black spot, dan biaya operasi kendaraan atau BOK. GPO, jembatan penyeberangan orang, menjamin keselamatan pejalan kaki menyeberang jalan volume tinggi, mengurangi konflik langsung dengan kendaraan. Black spot, titik rawan kecelakaan, lokasi dengan tingkat kecelakaan tinggi, ditangani lewat perbaikan geometrik, rambu marka, dan manajemen lalu lintas. BOK, biaya operasi kendaraan, biaya bahan bakar, oli, bahan perawatan, penyusutan, penting dalam analisis biaya manfaat proyek transportasi. Kesimpulan, parkir dan MAT, dasar analisis pola pergerakan manusia dan kendaraan. MKJI atau PKJI, standar baku analisis kapasitas jalan dan simpang yang tertentu. 4-step model, alat prediksi pola pergerakan lalu lintas dan KIN mendatang. Kinerja jalan dan simpang, parameter utama evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas. GPO, black spot, BOK, representasi aspek keselamatan dan ekonomi transportasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.